Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam, mulai dari potensi alam yang indah, perairan yang bersih, dan tanah yang subur. Dari bidang pertanian, yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Bidang kelautan dan perikanannya pun sangat kaya akan sumber daya alam. Lalu, sektor pertambangan Indonesia meliputi minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga. Malaysia merupakan negara yang masih serumpun dengan negara kita. Dari bidang pertanian yang menjadi komoditas utama Malaysia adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Lalu dari bidang pertambangan, Malaysia mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Thailand merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terkenal dengan keindahan pantainya. Selain itu, Thailand juga terkenal dengan hasil pertaniannya berupa beras, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, hingga kayu besi. Tidak hanya itu, Thailand juga punya pertambangan timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Berikutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara yang terkecil di ASEAN, dengan luas negara sekitar 720 km persegi atau kira-kira seluas kota Jakarta, menjadikan Singapura tidak memiliki sumber daya alam seperti negara-negara lainnya. Namun, dengan kondisi geografis negara yang strategis, yaitu di selatan Semenanjung Malaka, menjadikan negara ini menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan abaka. Tidak hanya sumber daya pertanian saja, Filipina juga mempunyai sumber daya pertambangan meliputi tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Negara selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Negara yang terletak di ujung Pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam pada sektor pertambangan, yaitu minyak bumi dan gas alam. Brunei mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya. Tidak hanya sektor pertambangan saja yang menghasilkan, dari sektor pertanian pun Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Negara berikutnya adalah Vietnam. Vietnam merupakan negara unik yang memiliki bentuk seperti huruf S. Selain bentuk negaranya yang unik, Vietnam memiliki sumber daya alam yang menjadi ikon, yaitu Teluk Halong. Di bidang pertanian, Vietnam punya sumber daya yang berupa beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Hampir sama dengan negara-negara tetangga, di bidang pertambangan, Vietnam menghasilkan minyak bumi, dan batu bara. Berikutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yaitu berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Sektor pertaniannya meliputi beras, kacang-kacangan, dan karet. Negara berikutnya adalah Kamboja. Kamboja memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu pada bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Sektor pertambangan negara Kamboja ini pun cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa safir dan rubi. Negara yang terakhir adalah negara Laos. Walau negara ini tidak memiliki laut, namun punya sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan dengan baik. Negara ini merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang memberikan listrik secara gratis. Pasokan listrik yang besar ini berasal dari pendaman danau besar di Luang Prabang, Laos. Tidak hanya memiliki listrik yang banyak, negara Laos juga menghasilkan kayu jati dan cendana.